Shalom, selamat malam saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita malam ini kita akan membahas makna Bukit Sion ya. Yang ke-6. Ya, kita akan membahas makna Bukit Sion yang ke-6. Sebelumnya kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami, memimpin kami sepanjang hari ini dengan kuasa-Mu, dengan kuasa darah anak domba Allah dari Yesus Kristus, dengan Roh Kudus. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau lah penolong penghibur kami, Engkau lah penolong menghalau kami dari serangan roh-roh jahat, dari serangan roh-roh kematian, roh-roh dunia orang mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, roh maut dan segala maut, roh segala penyakit apapun termasuk roh virus COVID-19 yang ingin menyerang kami dihalau, dipatahkan kuasanya dengan darah anak domba dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan kami, memberikan kehidupan, menyelamatkan kami Tuhan dari ancaman segala roh jahat, penyakit apapun, segala virus COVID-19, patahkan kuasa dengan darah Yesus Kristus. Kami juga bersyukur Engkau juga menghaluskan roh intimidasi iblis. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami ingin belajar tentang makna Bukit Sion yang ke-6. Biarlah Allah Roh Kudus, kami mengundang Engkau sebagai guru agung kami, ajari kami Tuhan firman Tuhan tentang Bukit Sion yang makna rohani ke-6. Biarlah kami semakin hari semakin mengerti akan tempat-Mu Tuhan, tempat kediamu di Sion. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus sebagai penolong penghibur, memimpin jalannya acara ini di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Berkati setiap orang, Bapak Ibu yang menonton acara program ini, mereka iman mereka dikuatkan dan juga mereka dapat pelajaran rema yang baru tentang Sion. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Ya, kita akan belajar tentang Bukit Sion. Makna rohani yang ke-6 adalah Sion adalah tempat sukacita. Kenapa bisa begitu? Kita lihatkan pelajaran yang pertama di awal. Kalau Bapak Ibu belum nonton YouTube-nya, bisa klik makna Bukit Sion yang pertama ya, di awal-awal acara renungan malam ini. Jadi makna yang pertama adalah itu tempat kediaman Allah, Bukit Sion. Kita udah pernah bahas di Wahyu 14 ayat 1 ya. Jadi tempat kediaman Allah tuh Bukit Sion, karena anak domba itu bersama-sama dengan 144.000 orang. Dan kami berdoa dan kami mohon Allah Roh Kudus menggenapi setiap orang, 144.000 orang itu termasuk kita ya. Ada amin ya, bersama istri dan anak-anak kita, bersama keluarga kita. Ada amin, haleluya ya. Sekarang kita bahas Sion adalah tempat sukacita. Karena tempat kediaman Allah, pasti Allah adalah sumber sukacita kita. Ada amin ya. Allah itu adalah sumber kebahagiaan kita, sumber sukacita kita. Kita baca ya dari Pemazmur, di Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Ini makna Bukit Sion tentang sukacita. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saya ulangi, Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi di hadapan Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di mana tuh? Di hadapan Tuhan. Hadapan Tuhan di mana? Tuhan di mana? Ya, di Bukit Sion. Jadi di Bukit Sion itu ada tempat sukacita yang berlimpah-limpah karena ada Tuhan di sana, ada tempat kediamannya itu Sion. Jadi kalau tempat kediaman Tuhan, pasti di sekitar Tuhan, ini diceritakan di hadapan Tuhan ya, diberitakan di ayat Mazmur 16 ayat 11. Di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di Bukit Sion ada sukacita berlimpah-limpah. Ada amin, haleluya. Jadi kalau kita mengenal Sion sebagai ruang maha kudus, kalau kita kudus, pasti sukacita kita berlimpah-limpah. Kalau kita mau seperti Tuhan Yesus Kristus, pasti sukacita berlimpah-limpah. Kalau kita hidup dalam pertobatan, pasti sukacita kita berlimpah-limpah. Mohon ampun. Kita mungkin ada kesalahan ya, mungkin sudah berbuat yang baik, sudah hidup dalam pertobatan, masih ada kesalahan. Tetap minta kasih karunia Tuhan, minta anugerah Tuhan untuk pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, Ia adalah setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita mengaku dosa kita, akui segala kelemahan-kelemahan kita. Mungkin
ada barangkali hari ini kita sudah bercoba untuk berbuat kudus dalam pikiran, perkataan, perbuatan, ada aja emosi barangkali, ada aja mungkin stres, kita takut, kita cemas, kita panik. Minta sama Tuhan, Tuhan tolong, aku tadi takut, Tuhan tolong, Tuhan Roh Kudus jamah aku perintahkan roh ketakutan keluar dari tubuh jiwaku dengan kuasa demi nama Tuhan Yesus, darah anak domba dari Yesus, amin. Ya, misalnya Tuhan ampunilah aku stres, berdosa-dosa aku Tuhan, kalau aku Tuhan tidak percaya kepadamu karena aku stres, percaya kepada keadaan dunia ini, aku mohon ampun Tuhan, basuh aku dengan darah anak domba dari Yesus segala dosa stresku, dan sucikan aku dari segala kejahatan. Aku mau berusaha Tuhan tidak stres, pimpin aku dengan kasih karunia-Mu supaya aku tidak stres. Begitu ya. Ya, kita lanjutkan lagi ya ayat-ayat yang lain yang tentang Sion adalah tempat sukacita. Yesaya 35 ayat 10. Yesaya 35 ayat 10. Saya bacakan ya. Yesaya 35 ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nah ini ya, saya ulangi lagi. Yesaya 35 ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan, Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Jadi sukacita abadi itu akan meliputi kita. Jadi bayangkan kalau kita bisa mendapatkan sukacita abadi itu. Nah, Sion itu adalah tempat sukacita. Jadi kita harus benar-benar yakin bahwa benar-benar sukacita abadi itu ada di tempat Sion, karena tempat kediaman Tuhan. Ada amin, haleluya. Jadi kita harus benar-benar memahami tentang Sion ini ya. Ada amin, haleluya. Kalau kita paham bahwa Tuhan membebaskan kita dan pulang ke Sion, tempat sukacita abadi, artinya kita masuk ke Sion itu dengan bersorak-sorai. Artinya adalah kita bersama-sama Tuhan akan dibebaskan, dilepaskan dari segala yang melilit kita. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan di Mazmur 116 ya, coba kita buka ya. Mazmur 116 ayat 3. Itu tali-tali maut telah meliliti aku, kata pemazmur, dan kegentaran terhadap dunia orang mati tak menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Ayat 4-nya, tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Ayat 8, ya engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Ayat 9-nya, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ya, jadi kita ini harus mengklaim janji Tuhan ini ya, bahwa Tuhan adalah tempat sukacita kita. Dia meluputkan kita dari maut. Ya, mata kita daripada air mata dan kaki kita daripada tersandung. Sukacita kita apa? Kita boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ya, kita senang, kita diberikan napas kehidupan karena Tuhanlah yang membuat napas kehidupan. Ayat terakhir ya, kita baca di Mazmur 48 ayat 3 tentang Sion adalah sukacita. Mazmur 48 ayat 3, gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Ya, jadi gunung Tuhan itu, gunung Sion adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Kegirangan bagi seluruh bumi. Artinya apa? Memang gunung Sion ini adalah sukacita bagi semuanya manusia seluruh bumi. Tapi kan nggak semua manusia mengetahui bukit Sion, gunung Sion. Nah, tugas kita itu akan ke arah situ. Apalagi kita terus dipimpin Allah Roh Kudus melewati masa pandemi ini. Tugas kita adalah supaya kita bisa menyiarkan gunung Sion ini adalah tempat sukacita ke seluruh bumi. Ada amin, haleluya. Siapa mau diutus sama Tuhan? Saya mau. Kenapa? Karena itu suatu bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita, mempercayakan kita tugas panggilannya, dan kita meresponinya.
Kenapa saya mau? Karena itulah bentuk kepercayaan Tuhan kepada kita. Tuhan menikmati hidup kita dan kita menjalankannya. Terserah mau di daerah mana aja, asal ada Allah Roh Kudus yang menuntut kita bersama Yesus. Karena ini penting, sukacita. Karena di masa-masa ini sukacita sangat-sangat sulit. Banyak ketakutan, banyak kecemasan, kepanikan, bisa depresi, dan sebagainya. Apa yang kita perlukan? Kita perlukan Sion, yaitu tempat Tuhan. Kalau kita perlukan Sion itu tempat Tuhan, berarti kita mau bersama melekat sama Tuhan, yang adalah sumber sukacita. Ada amin, haleluya. Jadi kita perlu memahami bahwa Sion itu tempat sukacita kita. Kita bisa dikirim bantuan dari Sion, kayak kemarin ayatnya, dikirimlah bantuan dari Sion, kan? Jadi kita mau dikirim bantuan dari Sion. Dikirim bantuan apa? Sukacita. Bantuan itu banyak, bisa pertolongan, kita diluputkan dari maut, ya. Kita dihalau dari serangan roh-roh jahat, roh maut, ya, roh-roh kematian diluputkan. Dan selain itu kita akan diberikan juga sukacita. Sukacita apa? Sukacita yang abadi dari Tuhan. Bukan sukacita sesaat. Dunia tidak bisa memberikan sukacita. Yang bisa memberikan sukacita adalah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam roh Allah Roh Kudus, ya, roh Allah yang